Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Eptawan, SH, MH, Prodi S3 Ilmu Sosial, BKU, Hukum dan Pembangunan. Berdasarkan judul disertasi yang kami angkat, pertanggungjawaban kelalaian tenaga medis terhadap pasien dalam perspektif ius constituendo. Harapan kami disertasi ini bisa bermanfaat dan berguna untuk akademisi, khususnya rekan-rekan di Universitas Tadulako, dan bermanfaat dan dapat digunakan untuk pembaruan ide-ide hukum dalam pembaruan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita telah diberikan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan ujian terbuka promosi doktor Promovendus Muhammad Eptawan dengan nomor stambung B103200009 program studi ilmu sosial program doktor dengan judul disertasi pertanggungjawaban kelalaian tenaga medis terhadap pasien dalam perspektif ius constituendo. Selasa 28 Februari 2023 di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Untuk itu kami persilakan dengan hormat kepada tim penguji memasuki ruangan sidang. Selanjutnya kepada Promovendus, kami persilakan memasuki ruangan sidang. Ujian sidang terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu ASEAN Engineer. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu tim penguji promosi ujian doktor pada hari ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta atau hadirin yang hadir pada saat ini, Saudara Promovendus, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat, rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Dan dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Muhammad Eptawan. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor Saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita kembali menggelar satu kegiatan akademik dalam rangka promosi doktor atas nama mahasiswa Muhammad Keptawan B103200009, program studi ilmu sosial jenjang doktoral, yang selama ini banyak berkomunikasi dengan kami sebagai tim promotor bersama-sama dengan Bapak Dr. Haji Subadana SHMH, dan tentu juga banyak masukan dari tim komponen ahli yang begitu intens memberikan masukan. Yang kami hormati Ketua Tim Pemuji Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPUASN, dan Ibu Sekretaris Dr. Siti Hairiah Ahsan MSc, Bapak Pemuji Eksternal Dr. Rafiuddin SPMH, kemudian penguji internal Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI MH, kemudian Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI, Ibu Dr. Nurhayati SH MH. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan selamat kepada Profetus yang sudah sampai pada titik ini, demikian juga keluarga yang sempat hadir, kolega atau sahabat. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar hingga memasuki fase yudisium. Saya ingin menyampaikan bahwa Bapak atau Saudara Muhammad Keptawan ini angkatan 2020 yang telah berketetapan hati mengangkat judul pertanggungjawaban kelalaian tenaga medis terhadap pasien dalam perspektif ius constituendum, atau dalam diskusi panjang selama ini sebagai hukum yang dicita-citakan. Inti dari penelitian yang dianggap oleh Saudara Profendus adalah terkait dengan restoratif justice, kaitannya dengan objek-objek yang terkait di bidang kesehatan, yang tentu subjeknya adalah tenaga medis, khususnya tenaga dokter yang menangani kegiatan-kegiatan medis terhadap pasien. Dalam diskusi panjang yang sudah berlangsung, mulai dari penelaahan judul atau masalah yang diteliti, kemudian disepakati untuk ujian proposal, seminar hasil, ujian tutup, dan akhirnya sampai pada ujian promosi doktor pada siang hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa dari dimensi latar belakang Saudara Profendus ini adalah seorang praktisi di bidang penegakan hukum. Beliau adalah seorang polisi, penyidik, sehingga bertalian dengan objek yang diteliti. Berbagai latar belakang, satu diantaranya adalah menyangkut hak-hak pasien yang memerlukan perlindungan dari tenaga medis, dengan asumsi bahwa pasien di saat mendapat penanganan medis dari tenaga medis, maka ibaratnya tidak memiliki daya upaya untuk menunjukkan bantahan, ketidaksetujuan, dan seterusnya, sehingga posisi pasien saat itu adalah posisi lemah yang segalanya dikembalikan kepada tenaga medis. Langkah apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus diambil, semua keputusannya secara mandiri kembali kepada tenaga medis. Namun dalam perjalanannya banyak ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam penanganan pasien, sehingga Saudara Profendus mencoba melakukan penelaahan terhadap berbagai sisi
karena beliau adalah mengambil program doktoral ilmu sosial yang tidak terlepas dari dimensi-dimensi hukum yang dilakukan oleh tenaga medis. Maka pertimbangan ini adalah pertimbangan dimensi sosiologis, antropologis yang tidak lepas dari dimensi hukum. Berbagai pendekatan yang dilakukan saudara Provenius ini, dia mencoba mengangkat beberapa teori, terutama teori aksi menurut Weber. Dan ini telah menjadi bagian yang mewarnai disertasi yang diangkat. Dari hasil yang diperoleh saudara Provenius, banyak alasan-alasan saintifik yang diangkat dari pendekatan praktis yang dapat disajikan secara runut dan dapat diterima secara akademik. Dan ingin saya sampaikan bahwa Provenius ini telah menjalani beberapa pengalaman hidup yang terkait dengan penegakan hukum. Dan bila dilihat perjalanan pendidikan formalnya juga sangat didukung karena beliau menyelesaikan pendidikan sarjana S1 di Fakultas Hukum. Tentu ini dimensi ilmu hukumnya tidak diragukan. Demikian juga dari dimensi hukum yang memberikan penguatan karena beliau menyelesaikan pendidikan magister hukum juga di Universitas Tadulako, dan pada akhirnya menempuh pendidikan doktoral di bidang ilmu sosial dengan kajian yang berdimensi sosio, dan tentu ada kaitannya dengan aspek hukum yang berujung pada nilai keadilan. Selanjutnya kami ingin sampaikan juga bahwa saudara Provenius ini kami ajukan di sidang promosi doktor karena kami telah berkeyakinan secara perform dan juga kemampuan akademiknya. Kami sudah berkeyakinan bahwa yang bersangkutan dapat mempertahankan disertasi yang selama ini diajukan dalam berbagai aktivitas akademik, mulai yang saya sebutkan tadi dari proposal, hasil, ujian tutup sampai ujian terbuka pada hari ini. Namun demikian, apapun hasil yang diputuskan oleh sidang promosi doktor, kami dari tim promotor bersama Bapak Dr. Haji Surbadana SHMH akan menerima sesuai dengan kaidah-kaidah akademik. Kami berharap dalam perjalanan ujian ini bisa berlangsung dengan baik. Saya kira ini ringkasan pertanggungjawaban akademik yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke pimpinan sidang. Selanjutnya, atas permintaan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian pertanggungjawaban kelalaian tenaga medis terhadap pasien dalam perspektif ius constituendum. Kami persilahkan saudara sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan kami selaku sekretaris sidang ujian promosi ini membacakan keputusan dari Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 0787-UN8.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Muhammad Ektawan, stambuk B103200009, program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian pertanggungjawaban kelalaian medis, kelalaian tenaga medis terhadap pasien dalam perspektif ius constituendum. Panitia pelaksana, Ketua Dr. Insinyur Adam Malik MSI, Ibu S. Engineer, Sekretaris Dr. Siti Heria Ahsan MSI, penguji eksternal Dr. Rafiuddin MPMH, penguji internal Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI MH, promotor
Profesor Dr. Muhammad Basir STMS, Profesor Engineer. Kopromotor Dr. Haji Sulbadana SHMH. Penguji Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Penguji Dr. Nur Hayati SHMH. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 23 Februari 2023, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Dr. Insinyur Adam Malik MSI Ibu SMJ. Tembusan kepada yang terhormat Rektor Universitas Tadulako. Demikian pembacaan surat keputusan ini, kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih Dr. Siti Hairia Hasan MSI. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Saudara Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara. Kurang lebih 10 menit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan. Tentunya tidak lepas karena campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sehubungan dengan disertasi pada hari ini, kami akan mempresentasikan secara singkat hasil disertasi kami yang insya Allah disertasi ini merupakan sebagai syarat bagi kami untuk dinyatakan layak atau tidaknya menyandang sebagai gelar doktor pada hari ini. Berawal dari latar belakang. Maaf, adapun judul dari disertasi kami yaitu pertanggungjawaban kelalaian tenaga medis terhadap pasien dalam perspektif ius constituendum. Berawal dari latar belakang terkait penulisan disertasi kami, yang tentu saja kami banyak membuka referensi terkait aturan-aturan hukum. Di antaranya adalah Universal Independent of Human Rights, yang dalam hal ini merupakan aturan atau undang-undang yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan disertasi yang kami angkat. Adapun rumusan masalah dalam disertasi yang kami angkat, yang pertama, bagaimana hubungan antara tenaga medis dengan pasien dalam perspektif sosiologi kesehatan. Yang kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban tenaga medis dalam perspektif hukum pidana dalam konsep kealpaan. Dan yang ketiga, bagaimana konsep ideal pertanggungjawaban kelalaian dokter atas pasien sebagai ide pembaruan hukum ius constituendum. Adapun tujuan penelitian yang kami angkat, yang pertama adalah mengkaji dan menganalisa hubungan antara tenaga medis dengan pasien dalam perspektif sosiologi kesehatan. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban tenaga medis dalam perspektif hukum pidana dalam konsep kealpaan. Dan yang ketiga, menemukan konsep ideal pertanggungjawaban kelalaian dokter atas pasien sebagai ide pembaruan hukum ius constituendum. Mudah-mudahan di dalam poin ketiga ini kami akan mendapatkan novelty yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi akademisi, khususnya Universitas Tadulako ke depan. Adapun originalitas penelitian terkait penulisan kami, insya Allah bahwa tulisan kami ini sama sekali murni hasil karya kami tanpa kami mengambil ataupun plagiat terkait tulisan-tulisan orang lain yang selanjutnya kami tuangkan dalam disertasi kami.
tinjauan pustaka sehubungan dengan disertasi kami. Yang pertama terkait masalah teori sosiologi kesehatan, yang kedua standar prosedur operasional dan informed consent, dan yang ketiga konsep teori negara hukum, teori penegakan hukum, dan restoratif justice menuju ius constituendum. Teori sosiologi kesehatan, indikator yang kami ambil diantaranya yang pertama adalah ruang lingkup sosiologi kesehatan. Dalam sosiologi kesehatan mengatur tentang hubungan dengan perilaku kesehatan, pengaruh norma sosial terhadap perilaku kesehatan, hingga pada interaksi dokter dan masyarakat. Sebagai objek pelayanan kesehatan, dengan kata lain bahwa kemunculan sosiologi kesehatan dilatar belakangi adanya kebutuhan dunia kedokteran dalam memahami pola penyebaran penyakit dan kaitannya dengan gejala sosial atau pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Menurut Wilson, sosiologi mengenai kesehatan terdiri atas pengamatan dan analisa dengan mengambil jarak yang terutama dimotivasi oleh sosiologis, mengacu pada pengembangan teori dan konsep sosiologi kesehatan. Indikator yang kedua adalah pendekatan sosiologi kesehatan. Secara spesifik, sosiologi kesehatan mempelajari bagaimana hubungan antara pola-pola kehidupan sosial terhadap objek dan subjek dalam melakukan pelayanan medis dan mendasari tenaga dalam pengambilan keputusan terkait cara penanganan dalam pelayanan kesehatan. Sosiologi menyarankan bahwa setiap problem masyarakat sebaiknya dipahami secara kontekstual, termasuk ketika masyarakat sedang bermasalah dengan kesehatannya. Kita mengetahui bahwa suatu masyarakat tertentu dari kelas sosiologi tertentu akan memahami terminologi kesehatan dengan cara tertentu pula. Sebagian masyarakat menaruh perhatian yang lebih pada aspek kesehatan dan sebagian yang lain memiliki tingkat kesadaran yang kurang. Dalam indikator pendekatan sosiologi ini, kami mengangkat dua pendekatan secara sosiologi. Yang pertama adalah pendekatan emik dan yang kedua adalah pendekatan etik. Pendekatan emik yaitu menguraikan suatu gejala sosial, suatu dengan pandangan pelaku sendiri, memahami perilaku individu atau masyarakat dari sudut pandang pelaku sendiri. Sedangkan pendekatan etik yaitu upaya menguraikan suatu gejala sosial atau interaksi sosial dari sudut pandang orang luar, menganalisa perilaku atau gejala sosial dari pandangan orang luar, serta membandingkan dengan budaya lain. Indikator yang selanjutnya adalah teori-teori sosial. Adapun teori-teori sosial, dalam hal ini kami mengangkat tiga teori. Yang pertama adalah teori aksi, teori sistem, dan fungsionalisme, di mana teori aksi ini juga dikenal sebagai teori bertindak. Menurut Max Weber, individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsiran terhadap objek stimulus atau situasi tertentu. Sedangkan teori sistem, menurut Bertrand Landry, mengamati konsep sistem merupakan suatu kerangka yang terdiri dari beberapa elemen atau subsistem yang saling berinteraksi dan berpengaruh, dapat digunakan untuk menganalisa perilaku dan gejala sosial, di mana teori-teori dianggap cocok bagi suatu sistem dibahas dalam kaitannya dengan berbagai sistem yang lebih luas maupun dengan subsistem yang tercakup di dalamnya. Teori berikutnya adalah teori fungsionalisme, suatu konsep perubahan sosial yang mana struktur menganggap stratifikasi sosial atau hierarki sebagai sebuah keniscayaan. Setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosial. Stratifikasi merupakan kebutuhan dari sebuah sistem konsep perubahan sosial bersifat secara perlahan-lahan dan selalu berusaha untuk menyesuaikan diri agar terciptanya kembali keseimbangan. Selanjutnya adalah standar operasional prosedur, sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis. Dalam hal ini telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, di mana
seorang dokter harus memiliki surat izin praktek maupun surat tanda registrasi, yang apabila dari kedua ini setiap dokter tidak memiliki, tentunya jalan menuju malpraktek kedokteran akan terbuka. Kemudian terkait informan consent adalah pemberitahuan dari tenaga medis dalam hal ini oleh dokter disampaikan kepada pasien terkait masalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan terkait apa-apa saja tindakan dokter kepada pasien. Kemudian adalah konsep teori negara hukum. Indikator yang pertama yang kami angkat dalam konsep teori ini, yang pertama adalah unsur negara hukum, di mana diakuinya hak asasi warga negara, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak asasi manusia yang sering disebut dengan trias politika, pemerintah berdasarkan peraturan dan adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Indikator yang kedua adalah ciri-ciri negara hukum. Yang pertama adanya undang-undang atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Yang kedua, adanya pembagian kekuatan negara yang meliputi kekuasaan pembagian undang-undang yang ada di tangan parlemen, yudikatif maupun legislatif. Dan yang ketiga, diakuinya perlindungan hak kebebasan rakyat. Indikator ketiga adalah tipe negara hukum, yang mana negara hukum di sini terbagi menjadi dua. Negara hukum formal, dalam hal ini yang sering kita kenal adanya negara hukum klasik maupun negara hukum modern, dalam hal ini negara hukum material. Kemudian teori penegakan hukum yang tentunya dalam hal ini berdasarkan uraian tadi bahwa apabila teori negara hukum menjadi sebuah pertanggungjawaban, di mana apabila tenaga medis diduga melakukan perbuatan, teori-teori inilah yang digunakan untuk menjerat, di mana bahwa sanksi pidana atau pertanggungjawaban pidana adalah harga mutlak. Namun dalam hal ini kami mengangkat teori restoratif justice yang menjelaskan bahwa di sini adanya teori keadilan. Teori keadilan ini menjelaskan bagaimana teori restoratif justice ini bisa kita lakukan, kita bandingkan dengan retributive justice yang menganggap atau mementingkan atau menyatakan bahwa sanksi pidana atau pertanggungjawaban pidana terkait apa yang telah dilakukan atau diduga dilakukan oleh tenaga medis merupakan jalan yang mutlak yang harus dilakukan. Begitupun teori pertanggungjawaban ini adalah kurang lebih terkait masalah proses hukum apabila diduga seorang tenaga medik mempunyai niat atau niat batin, niat jahat, mensrea terkait sesuatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Ada beberapa perbandingan yang kami angkat terkait restoratif justice maupun retributive justice, di mana menurut restoratif justice bahwa kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik. Sedangkan retributive justice sendiri menjelaskan kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara. Hakikat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan. Menurut restoratif justice, tidak titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan. Sedangkan retributif menjelaskan perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi. Restoratif justice, sedangkan retributive justice penerapan penderitaan untuk penjeraan dan pencegahan. Restoratif justice, keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak dinilai atas dasar hasil. Sedangkan retributif, keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial menurut restoratif justice. Sedangkan retributif, kerugian sosial yang satu diganti oleh yang lain. Restoratif justice menjelaskan masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif. Sedangkan retributif, masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban.
Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab. Penjelasan dari restoratif justice, sedangkan retributif, aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif. Menurut restoratif, pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik. Sedangkan retributif, pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan. Menurut restoratif, tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomi. Sedangkan retributif, tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral sesuai sosial dan ekonomi. Dan terakhir, menurut restoratif, stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif, sedangkan retributif, stigma kejahatan tak dapat dihilangkan. Sehubungan dengan disertasi yang kami angkat, bahwa acuan yang kami lakukan, yang kami muat dalam disertasi ini, yakni terkait ide-ide pembaruan dalam hukum pidana ke depan, yang mana dalam hal ini adalah restoratif justice. Adapun bentuk-bentuk dari restoratif justice sendiri yang kami angkat dalam disertasi kami ada empat bentuk. Yang pertama adalah victim offender rekonsiliasi program CORP, yang mana menurut bentuk RG ini, restoratif justice ini, rekonsiliasi melibatkan atau menyembuhkan luka dan memulihkan hubungan yang benar antara kedua belah pihak korban pelaku, yang dilakukan dengan mediasi langsung, pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku. Program ini melengkapi sistem peradilan pidana tradisional. Program ini lebih berbasis iman, artinya memanfaatkan pendekatan agama untuk mencapai rekonsiliasi. Yang kedua, bentuk victim offender mediation atau VOM, proses yang menyediakan keperluan korban sebagai pokok dari kejahatan dan kekerasan untuk bertemu dengan pelaku dalam suasana aman dan teratur, dengan tujuan membuat tanggung jawab langsung dari pelaku dengan adanya bentuk kompensasi kepada korban. Dengan bantuan dan dukungan mediator, VOM juga dapat digunakan pada berbagai tahap proses peradilan pidana. Bentuk yang selanjutnya adalah konferensi atau family group konferensi VGC, yang mana menjelaskan bahwa proses yang mengedepankan penyelesaian dengan cara konferensi, perundingan atau musyawarah yang penyelesaiannya selain melibatkan korban, pelaku juga melibatkan keluarga atau kawan dekat korban, serta keluarga dan kawan dekat pelaku untuk mencapai keputusan atas keinginan yang diharapkan oleh kedua belah pihak, pelaku korban, serta atas kesempatan dengan pihak keluarga. Yang terakhir adalah model penyelesaian cara duduk saling berhadapan secara melingkar atau diskusi, forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga, atau mediator saja, tapi juga anggota masyarakat merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Akhir diskusi, apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian, yaitu restitusi atau ganti rugi, atau sanksi lainnya atau tanpa sanksi, tetapi pemaafan oleh masyarakat dan korban. Sehubungan dengan restoratif justice yang kami angkat, tentunya tidak lepas dari hukum adat yang juga berlaku di negara kita, yang mana konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari restoratif justice. Pendekatan restoratif di Indonesia melalui hukum adat merupakan nilai-nilai budaya beragam yang hidup dan dipelihara hingga sekarang ini. Sebagai negara yang beraneka ragam budaya dan adatnya, melalui semua yang Bhinneka Tunggal Ika, maka segala perbedaan tidak perlu dipertentangkan, tetapi segala persatuannya sesuatunya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Adapun metodologi terkait penulisan kami yang kami angkat, yakni penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian hukum empiris melalui pendekatan filosofi, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berbicara tentang kesehatan tentunya terdapat ada yang namanya pelayanan kesehatan yang juga terdiri dari tenaga kesehatan. Di sini kami menggambarkan bahwa pasien ini adalah objek dari pelayanan kesehatan, sedangkan yang lingkaran luar ini dokter, perawat merupakan tenaga kesehatan. Namun dalam hal ini dokter merupakan tenaga medis yang tentunya tugasnya beda dengan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Hubungan antara tenaga medis dengan pasien dengan perspektif hukum kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan kepada pasien serta bagaimana membagi antara hak dan kewajiban tenaga medis serta hak kewajiban pasien secara legalitas. Pertanggungjawaban atas kelalaian tenaga medis dalam perspektif hukum pidana. Dalam teori pemidanaan terhadap tenaga kesehatan, tenaga medis dilakukan sebuah culpa atau dolus, kelalaian maupun kesengajaan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Adapun klasifikasi dalam pertanggungjawaban atas kelalaian tenaga medis yang kami angkat, yang pertama adalah pertanggungjawaban medik dalam etika profesi kedokteran, yang kedua pertanggungjawaban medik dalam disiplin kedokteran, yang ketiga pertanggungjawaban medik dalam hukum administrasi, yang keempat pertanggungjawaban medik dalam hukum perdata, dan yang terakhir pertanggungjawaban medik dalam hukum pidana. Dan yang terakhir adalah indikator terakhir, konsep ideal pertanggungjawaban kelalaian dokter atas pasien sebagai ide pembaruan hukum ius constitutum yang kami telah jelaskan, insya Allah terkait masalah restoratif justice. Kami mengangkat sebuah tokoh restoratif justice. Di sini namanya Warser, yang mana penjelasan ini kami angkat, kami kutip dari sebuah buku milik Warser ini yang berjudul The Little Book of Restorative Justice. Menurut Howard, keadilan restoratif bukanlah program atau cetak biru tertentu. Berbagai program mewujudkan keadilan restoratif sebagai atau seluruhnya, namun tidak ada modal murni yang dapat dianggap ideal atau dapat diimplementasikan secara sederhana. Di komunitas manapun, kami masih dalam kurva belajar yang curam di bidang ini. Praktik paling menarik yang muncul dalam beberapa tahun terakhir bahkan tidak terbayangkan oleh kita, yang memulai program pertama dan lebih banyak ide baru pasti akan muncul melalui dialog dan eksperimen juga. Semua model untuk beberapa tenda budaya terikat, jadi keadilan restoratif harus dibangun dari bawah ke atas, dengan masyarakat dalam dialog menilai kebutuhan dan sumber daya mereka dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada situasi mereka sendiri. Keadilan restoratif bukanlah peta, tetapi prinsip keadilan restoratif dapat dilihat sebagai kompas penunjuk arah. Paling tidak, keadilan restoratif adalah ajakan untuk berdialog dan bereksplorasi. Restoratif justice merupakan kompas, bukan peta. Artinya, restoratif justice merupakan petunjuk arah atau guidance yang bersifat dinamis, tidak statis, untuk mendapatkan solusi secara utuh atas masalah hukum yang tengah dihadapi oleh para pihak disesuaikan dengan kondisi masing-masing, yang tengah berperkara dengan tidak mengurangi hak masing-masing untuk saling adu tawar guna mendapatkan titik temu yang saling menguntungkan atau win-win solution. Memaknai restoratif justice sebagai proses untuk melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran dan spesifik, kemudian secara bersama mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan. Adapun konsep restoratif justice yang dapat diterapkan kepada tenaga medis berdasarkan disertasi penelitian kami, yang pertama adalah non litigasi, yang mana menerapkan konsep pendekatan restoratif justice melalui dialog dan musyawarah antar para pihak yang terkait. Yang kedua adalah kuasi litigasi,
atau melibatkan pihak penegak hukum sebagaimana proses litigasi biasa, namun berakhir dengan perdamaian secara dialogis atau non litigasi, dan yang terakhir adalah litigasi menggunakan pendekatan hukum pidana murni. Adapun akhir dari disertasi kami, novelty yang bisa kami peroleh dalam disertasi yang kami angkat, insya Allah dapat kami pertanggungjawabkan bahwa pembaruan hukum negara yang dicita-citakan atau ius constituendum, terutama dalam pembaruan hukum pidana dalam konsep keadilan restoratif atau restoratif justice. Adapun pendekatan bentuk mediasi yang ditawarkan adalah victim offender mediation, VOM, atau biasa disebut mediasi korban pelaku. Maksud dan tujuan pendekatan ini untuk dapat memenuhi keinginan dari korban atas perbuatan melawan hukum ataupun kejahatan yang terjadi padanya atau keluarganya yang dilakukan oleh pelaku, dengan memastikan bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun kejahatan tersebut dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal paling utama terhadap pendekatan atau bentuk RJ ini, hal adanya mediator. Dalam hal ini, mediator yang dimaksudkan adalah penegak hukum, boleh dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan sendiri, yang juga sebagai pihak yang berperan langsung saat kedua belah pihak dipertemukan untuk mendengarkan keinginan dari masing-masing pihak, yakni korban dan pelaku. Terima kasih. Paparan singkat yang juga mungkin sedikit panjang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yakni tim penguji akan mengajukan sanggahan ataupun pertanyaan. Yang pertama, saya memberikan kesempatan kepada penguji eksternal kita, Bapak Dr. Rafiuddin SH MB MH. Silakan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku penguji eksternal. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi kepada Sivitas Akademika Universitas Tadulako yang alhamdulillah saya diberi kembali kepercayaan selaku penguji eksternal. Kalau saya tidak keliru sudah yang ketujuh. Ya. Yang kami hormati, pertama pimpinan sidang ya, pada hari ini Bapak Dr. Yang kami hormati dan amat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu ASEAN Engineering. Yang kami hormati selaku sekretaris sidang yang amat terpelajar Ibu Dr. Siti Hairiah Ahsan MSc. Yang kami hormati dan maha terpelajar Bapak Dr. Muhammad Hairil MSi MH. Yang kami hormati dan maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Basir SE MS Ibu ASEAN Engineering. Ya, beliau juga selaku guru saya, dosen saya. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Sulbadana yang amat terpelajar SHMH. Yang kami hormati dan maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSc. Dan yang kami hormati amat terpelajar Ibu Dr. Nurhayati SHMH. Ya. Sebelum saya memberikan beberapa pernyataan dan pertanyaan, tapi saya mungkin maksimal 2 pertanyaan. Ya, terlebih dahulu izinkan saya, ya seperti biasanya saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan bijak yang pernah dikemukakan oleh Umar bin Khattab, kalau saya tidak keliru, di mana beliau pernah berkata, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, dan kehormatan seseorang adalah adat budi pekertinya. Nah, baik, untuk sebelum
sebelum saya mulai pertanyaan kepada saudara Promovendus, saya ingin tanyakan dulu, apakah saudara sudah siap untuk diuji? Ya, kalau saya melihat tadi, baik secara oral maupun menyajikan materi atau presentasi, saudara Promovendus ini cukup baik. Ya, begitu juga kalau saya lihat dengan tema atau judul yang saudara Promovendus angkat ini cukup perspektif. Nah, ini tentu ya tidak lepas dari arahan bimbingan para promotor atau pembimbing 1 dan 2 yang sangat kompeten di bidangnya, saya kira. Nah, untuk itu saya langsung kepada pertanyaan yang pertama, karena memang ini sangat menarik tema ini, karena setahu saya memang dalam ilmu kedokteran atau pelayanan tenaga medis dan dokter ini, apabila terjadi dolus culpa atau kelalaian sengajaan yang dilakukan oleh tenaga medis itu, dalam proses pemidanaan itu, baik itu payung undang-undang tadi yang sudah dijabarkan, Undang-Undang 29/2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang 36/2009 tentang kesehatan, Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, itu tidak satupun pasal yang menguraikan atau menyatakan bahwa pemidanaan atau sanksi pidana itu dapat diterapkan atau dikenakan kepada tenaga medis maupun kepada dokter. Ya. Nah, ini belum ada payung hukumnya, walaupun sudah ada dinyatakan, tetapi khusus terkait pemidanaan terhadap tenaga medis dan pasien itu belum ada. Begitu juga di berbagai peraturan kepolisian, kejaksaan maupun Mahkamah Agung juga belum ada terkait dengan pemidanaan itu. Nah, sekaitan dengan itu, ya, saudara Promovendus, kalau melihat teori-teori yang saudara angkat di sini, teori negara hukum selaku green theory, teori penegakan hukum atau law enforcement sebagai middle theory, yang mana pada akhirnya bermuara pada sebuah apply theory yang saudara angkat yang sangat-sangat perspektif di sini kalau menurut kami, menurut saya pribadi, yaitu keadilan restorasi atau restoratif justice sebagai upaya atau proses pendekatan dalam mempertemukan kedua belah pihak. Begitu juga dengan pihak pemangku kepentingan yang sangat kompeten dalam melakukan proses mediasi, rekonsiliasi maupun perdamaian. Nah, kalau kita melihat pernyataan Mukhtar Kusuma-Atmaja tentang teori negara hukum, ya, di mana negara itu didasarkan atas hukum, ini merupakan sebuah pertanda bahwa kekuasaan itu ya tunduk pada hukum. Nah, sekaitan dengan hubungan sosial antara dokter atau tenaga medis dengan pasien, ini sebagaimana dalam asas legalitas negara kita, equality before the law, ya, semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, tetapi secara faktual dalam faktanya hingga saat ini, kedudukan pasien ya seolah-olah lemah ya di mata hukum, karena memang tadi payung hukum khususnya terkait aturan yang mengatur tentang adanya culpa atau dolus terhadap pasien itu, terhadap tenaga medis itu belum diatur terkait dengan sanksi pidananya. Nah, pertanyaan saya, ya, nah, sekaitan dengan argumentasi atau narasi yang tadi dibangun, pokok-pokok pikiran apa yang mendasari saudara Promovendus menjadikan konsep restoratif justice atau keadilan restorasi sebagai ide pembaharuan hukum nasional, khususnya di hukum pidana yang dicita-citakan atau istilah latinnya ius constituendo. Ya, silakan saudara Promovendus. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin yang amat terpelajar, Bapak Dr. Haifuddin, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Adapun konsep RJ
atau restoratif justice yang kami angkat sebagai ide pembaruan hukum nasional tentunya merupakan suatu impian ataupun merupakan suatu cita-cita di mana kaitan terhadap tenaga medis ini kita akui bersama bahwa saya adalah yang mengalami hal tersebut. Saya paham bahwa tidak ada mens rea atau niat jahat atau sikap batin yang dilakukan oleh seorang dokter, kita sebut saja X, pada saat yang bersangkutan itu sebagai pelayan atau melayani almarhumah istri saya. Saya yakin bahwa tidak ada niat di situ. Namun dalam hal tersebut ada sebuah pertanggungjawaban hukum yang melekat atas sebuah perbuatan, baik apakah itu dolus dalam hal ini kesengajaan maupun kulpah dalam bentuk sebuah kelalaian. Namun dalam bentuk itu semua, kalau kita kembali ke konsep negara bahwa negara hukum atau negara klasik tadi, kita lebih bisa memberikan sebuah masukan hukum bahwa tidak selamanya ada ultimum remedium, tidak selamanya berikan kesempatan kepada para pihak untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan hukum mungkin dengan cara musyawarah. Itulah yang kami kembangkan bahwa restoratif justice yang dimaksudkan dalam hal ini, Pak Dito. Karena pemidanaan sebenarnya bukan harga mati. Namun apabila dalam RJ tersebut tidak ditemukan sebuah penyelesaian yang diharapkan, maka pertanggungjawaban hukum untuk menentukan ada dan tidaknya mens rea atau niat jahat menimbulkan actus reusnya dari pelaku atau dokter ini, tenaga medis, tinggal dilihat nantinya apakah memang ada perbuatan hukum itu untuk dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Sehingga saya tertarik bahwa dengan restoratif justice ini, saya mengharapkan, saya mengimpikan bahwa kenapa tidak ada legalitas, ada aturan hukum yang dibuat baik dalam praktik kedokteran, undang-undang praktik kedokteran, undang-undang kesehatan seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, maupun undang-undang rumah sakit yang mencakup bahwa menjelaskan tentang terkait masalah restoratif justice itu. Adanya amandemen untuk apa? Perubahan undang-undang terkait masalah ketiga undang-undang tadi. Itu harapan kami yang menitik beratkan bahwa restoratif justice sebagai jalan masuk untuk penyelesaian dari sebuah permasalahan hukum. Makasih Pak Dokter. Kualitas ya menurut kami karena dia sudah sangat mengena. Hanya saja saya ingin sampaikan juga bahwa dalam proses pemidanaan yang kita kenal dengan actus reus, tidak ada pemidanaan tanpa adanya perbuatan. Nah, tapi ya tadi yang saudara Profetus ungkapkan atau menyatakan bahwa memang cara yang paling ideal dalam konteks NKRI, kita ini mengcombine ya kedua elemen tadi, antara victim offender, antara pelaku dengan korban ya, melalui proses rekonsiliasi atau mediasi. Nah, terkait dengan itu, tentu ultimum remedium bagi pemidanaan itu merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan. Saya sangat sepakat itu dengan apa yang saudara Profetus kemukakan itu. Nah, sehingga memang ke depan itu perlu adanya sebuah pendekatan yang lebih
familiar, yang lebih harmonis, bagaimana agar kedudukan pasien itu, karena memang kalau saya tidak keliru diatur dalam undang-undang praktik kedokteran juga dan undang-undang pelayanan kesehatan itu memiliki kedudukan yang sejajar, ya, kesetaraan di situ. Jadi ada melekat hak dan kewajiban. Ya, kewajiban dokter itu memberikan pelayanan prima. Nah, kewajiban pasien atau korban atau keluarga pasien itu memberikan informasi yang konkret, yang lengkap, yang jujur, ya, sehingga dalam proses pelayanan kesehatan itu benar-benar apa yang diharapkan. Nah, baik, saya kira sudah cukup baik tadi, itu sudah sangat-sangat mengena. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua atau yang terakhir. Ini karena dalam kaitan ilmu sosial juga terkait dengan pendekatan sosiologi hukum. Nah, pertanyaan kami, setujukah Saudara Promovendus ya, dalam proses pembaharuan hukum nasional, ya, khususnya hukum pidana itu, yang kita tahu bahwa KUH pidana banyak mengadopsi aturan-aturan dan hukum Belanda, yang mana cerminan atau wujud dari sebuah aturan hukum kita itu kebanyakan bersumber dari hukum-hukum Belanda. Ya, tentu kalau kita melihat latar belakang kultural, kebiasaan, ya, bagaimana perilaku masyarakat, jangankan antar negara, antar wilayah, Kota Palu dengan Kabupaten Parigi Poso itu tentu sudah sangat berbeda. Nah, sehingga Robert Sedgman katakan the life of the non-transferability of law. Untuk mengetahui efektivitas keberlakuan hukum di suatu negara itu tidak serta-merta akan diberlakukan efektif di negara lain atau di wilayah lain. Nah, sekaitan dengan itu, nah tentu di sini dalam pembaharuan hukum nasional itu, sebagaimana ius constituendo, hukum yang diharapkan atau hukum yang dicita-citakan, senantiasa mentransformasikan living law, hukum yang hidup, hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Itulah sumber utama daripada hukum, yang kemudian selanjutnya masyarakat selaku hamba hukum tentu taat dan tunduk pada aturan hukum. Nah, jadi saya ingin kembali, setujukah Saudara Promovendus bahwa dalam pembaruan sistem hukum kita ke depan, para pembentuk undang-undang seperti eksekutif khususnya legislatif itu, secara material dalam hukum itu juga sudah memuat atau mencantumkan itu hukum-hukum yang hidup, yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Silakan. Pada dasarnya, Pak Dokter, kami setuju bahwa dasar hadirnya atau lahirnya restoratif justice itu kan sebenarnya dari hukum adat itu sendiri, bahwa kebiasaan di dalam masyarakat apabila terjadi perselisihan, terjadi sengketa, itu diatur terlebih dahulu secara mediasi, secara kekeluargaan untuk mendapatkan mufakat. Nah, disinilah menurut kami sebab sehingga kami setuju, karena sejarah, kalau menurut kami katakan bahwa itu adalah sejarah, sehingga lahirnya restoratif di Indonesia ini mengacu atau bercermin dari adanya namanya living law atau hukum adat itu sendiri. Makasih. Setuju, memang karena bekerjanya hukum dalam masyarakat itu merupakan cerminan dari living law tadi. Nah, sehingga Oliver Wendell Holmes Jr. pernah berkata, untuk melihat bagaimana hukum itu dalam konteks sebuah yang dianut dalam suatu negara, suatu wilayah itu, dikatakan bahwa the life of law has not been logic but experience. Untuk memahami kehidupan hukum tidak hanya berbekal logika semata, but experience, berdasarkan pengalaman. Experience inilah yang merupakan cerminan dari kebiasaan atau kultural masyarakat dalam bersikap dan berperilaku atau bertindak. Nah, sehingga cerminan daripada hukum nasional kita itu seharusnya bersumber dari experience yang juga didasari oleh pengalaman atau kebiasaan kultural masyarakat setempat. Nah, itu. Nah, kenapa saya katakan, saya tadi dikatakan sangat setuju. Memang kalau kita membaca analisis hukum kita dari berbagai pakar,
seolah-olah hukum itu ibarat head race hing after the patent an. Hukum itu terseok-seok, tertati-tati, senantiasa tertati-tati mengejar ketertinggalan zaman. Ya, karena memang ya sumber hukum yang ditransformasikan ke dalam hukum nasional itu ibaratnya tidak kurang relevan dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Nah, sehingga memang perlunya para analis hukum ke depan, khususnya saudara Promovendus, ya paling tidak bagaimana mengupayakan sehingga novelty yang saudara angkat ini dalam rangka pertanggungjawaban itu ya menggunakan pendekatannya cenderung lebih non litigatif, sebagaimana ada 4 pilihan tadi. Non litigasi sebagai upaya penyelesaian konflik yang mana dimediasi oleh berbagai pihak, para pihak, baik itu pelaku, korban, termasuk juga tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, dan pihak-pihak yang berkepentingan atau berkompeten dalam proses penyelesaian konflik demi terciptanya win-win solution. Saya kira sebelum saya akhiri, seperti di awal tadi, saya ingin juga menyampaikan sekali lagi ungkapan kata bijak dari Imam Al-Ghazali, di mana beliau pernah berkata, menuntut ilmu merupakan takwa, menghantarkan ilmu merupakan ibadah, mengulang ilmu merupakan zikir, dan mencari ilmu merupakan jihad. Karena peradaban tidak akan pernah tegak tanpa adanya ilmu. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Rafiuddin. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil, MSc, MA. Sidang. Selamat pagi, jelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang dan seluruh tim penguji yang hadir pada kesempatan hari ini, mohon izin tidak menyebutkan satu persatu. Juga seluruh hadirin yang ada pada kesempatan pagi jelang siang hari ini, terkhusus Promovendus. Kalau penilaian kami didasarkan pada cara jalan masuk dan presentasi, saya yakin saudara sudah dapat A. Sangat meyakinkan apa yang saudara sampaikan dengan body language yang begitu percaya diri. Dan alhamdulillah saya senang saudara membaca doa tadi agak diam-diam, doa itu tidak keluar secara baik. Karena menjadi kewajiban kami sebagai penguji untuk juga menyampaikan pertanyaan, tidak banyak, hanya satu, itu pun terkait dengan rumusan masalah yang Promovendus sampaikan di awal pada poin 1, bagaimana hubungan pasien dan tenaga medis. Di kira-kira mungkin Promovendus juga masih ingat kasus yang sempat cukup lama viral, kasus Prita, terkait dengan keluhan seorang pasien bernama Prita yang mengeluhkan pelayanan di salah satu rumah sakit melalui email, dan kemudian email itu oleh temannya disebarluaskan, sempat dijatuhi hukuman 5 tahun. Kasus ini menggantung sampai kemudian pengadilan memutuskan bahwa Prita tidak dinyatakan bersalah. Pertanyaan saya terkait dengan hal ini adalah, apakah misal seorang pasien yang merasa dirugikan, merasa ada hal yang keliru dari rumah sakit itu, kemudian ia keluhkan dan itu menjadi viral, apakah ada sanksi hukum terhadap itu? Mungkin bisa dijelaskan. Saya persilakan saudara Promovendus. Sangat amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil, MSc. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak. Pada dasarnya, berbicara tentang hukum dengan situasi sekarang ini,
Kalau kita lihat yang kami maksudkan bahwa perkembangan zaman di era 4.0 ini, bahwa medsos sudah mulai luar biasa sekarang, orang-orang melakukan memviralkan sesuatu yang tanpa berpikir panjang. Namun terkait hal tersebut, kalau kita melihat bahwa sebenarnya yang menjadi objek atau apa yang diviralkan memang sesuai dengan fakta kebenaran, menurut saya hal tersebut bukan merupakan perbuatan hukum, karena apa yang disampaikan sesuai dengan fakta, namun jangan ditambahkan dengan perkataan atau ucapan yang mungkin dapat menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu. Tapi kalau kita kembali bahwa ke konsep ada tidaknya perbuatan hukum terkait masalah tersebut, tentunya kita kembali bagaimana konsep atau cara orang itu menyampaikan, atau seperti yang Pak Prof sampaikan, memviralkan dengan cara bagaimana. Saya rasa bukan persoalan Pak Prof kalau buat saya, selama masih ada standar atau batasan-batasan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, MSc. Silakan Prof. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga telah mengikuti beberapa tahapan selaku bagian dari teknologi sebelumnya dari lamanya yang kami diskusikan dalam sesi kegiatan sebelumnya, dan hari ini saya ingin menyampaikan selamat kepada sampai di tahapan ini. Saya pikir ini adalah kelas yang secara sebenarnya akan merupakan hasil yang komprehensif dari semua upaya yang telah saudara lakukan. Yang saya hormati Pak Ketua Pimpinan Sidang, Sekretaris Teknologi. Saya ingin mendapat klarifikasi dari Promovitus terkait beberapa dimensi yang saling bertandingan tetapi kadang-kala kita akan berada dalam satu lingkaran setan itu sulit memetakan sesungguhnya. Dimensi-dimensi itu adalah dimensi sosial. Di satu sisi karena eksistensi manusia ini kan selain makhluk individual juga makhluk sosial, dan bahkan ada yang katakan juga makhluk spiritual. Yang pertama. Yang kedua, untuk menciptakan keteraturan dari kehidupan dalam dimensi sosial, kehidupan individu dalam dimensi sosial itu juga memberikan jaminan atas dimensi-dimensi psikonya. Ada regulasi yang mengatasnamakan hukum, ya. Tetapi dimensi individual, psikososial dan itu menjadi tidak berarti apa-apa setelah adanya dimensi otoritas. Jadi cerita-cerita dalam berbagai narasi sebelumnya terkait dengan otoritas ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau di Tegas juga orang sebut sebagai riba. Riba itu tidak ada pasalnya, tidak ada ayatnya, tapi kalau seperti ini ya ini. Nah, tinjauan dari disertasi Anda yang memang menyorot aspek-aspek yang sangat lintas
saya ingin mendapat respon dari Prof. Fendus terkait bagaimana hubungan antara dimensi sosial, dimensi hukum, dan otoritas. Pertanyaan saya hanya satu. Silakan dikomentari. Atas pertanyaannya, mohon izin yang kami hormati, yang amat sangat pelajar, Bapak Profesor Muhammad Nurali, MSI. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak, hubungan dimensi antara hukum, sosial, dan otoritas. Menurut kami bahwa hubungan ini sangat erat kaitannya dan tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Karena kalau kami bahasakan bahwa sosial ini merupakan sebuah subjek, sedangkan hukum ini adalah merupakan sebuah objek. Dimana kalau kita buatkan di dalam sebuah lingkaran, otoritas keduanya ini tentunya saling berkesinambungan, yang mana kedua antara hukum dan sosial tentunya tidak akan jalan apalagi apabila tidak saling berkesinambungan. Itu menurut kami, Pak Prof. Saya melihat ini tim penguji irit-irit pertanyaan ini, mungkin karena sudah sejak awal yakin dengan performance Prof. Fendus. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Nur Hayati, SHMH. Silakan. Baik, terima kasih. Saya hormati Ketua Sidang beserta Sekretaris, Ketua dan promotor dan co-promotor, Bapak Ibu penguji yang hadir pada hari ini, Saudara Prof. Fendus. Kalau tadi penguji eksternal ini adalah kali ke-7, kalau saya ini adalah the first time, ini adalah yang pertama. Kemudian kalau Prof. Hairil tadi mengatakan bahwa dari body language sejak datang, sejak masuk ke ruangan ini, beliau sangat yakin. Saya pun demikian, tetapi di dalam buku itu keyakinan tidaklah cukup tanpa pembuktian, sehingga saya butuh untuk pembuktian atas keyakinan itu. Kemudian Saudara Prof. Fendus, kita sudah banyak berdiskusi soal ini dan kita dipertemukan pada ruang ini. Ada pertanyaan yang masih mengganjal dalam pikiran saya yang saya harus tuangkan pada pertemuan ini, pada ujian ini. Dari pemaparan saudara tadi saudara yakin benar bahwa konsep RJ ini menjadi satu jalan keluar bagi sengketa-sengketa tindakan medis, ya, kelalaian, khususnya kelalaian dokter atau kelalaian tenaga medis dalam melakukan tindakan-tindakan terhadap pasiennya. Menurut saudara, bagaimana jika kalau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis itu berakibat pada matinya orang, hilang nyawanya? Apakah konsep RJ ini masih bisa diterapkan? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya yang saya hormati, yang amat terpelajar, Ibu Dr. Nur Hayati, SHMH. Pertanyaannya, bagaimana jika kalau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis menyebabkan matinya orang lain, apakah bisa dilakukan RJ? Itulah yang menjadi cita-cita kami, Bu Dokter, mohon izin, adanya harapan untuk melahirkan sebuah aturan hukum, sebuah regulasi
di mana yang kita ketahui bersama bahwa aturan RJ ini sampai saat ini sama sekali belum mempunyai regulasi atau aturan hukum yang mengikat. Dalam hal ini yang kami harapkan lahirnya aturan dalam hal ini adalah undang-undang. Karena kalau terkait masalah matinya seseorang atas kelalaian atau atas tindakan yang dilakukan oleh dokter, menurut kami aturan tersebut sama sekali belum ada. Namun yang kami bisa jelaskan di sini bahwa apabila hal tersebut terjadi, kayak contoh kejadian laka lantas, kemungkinan itu yang paling banyak dilakukan restoratif justice. Namun sepengetahuan saya, kalau untuk tindakan atau pelayanan medik terkait tindakan seorang tenaga medik, kami rasa itu belum bisa masuk dalam ranah RJ. Karena aturan pedoman yang ada yang diterbitkan dari baik kepolisian maupun Perpol, dalam hal ini Perpol maupun kejaksaan, serta pedoman dari Mahkamah Agung tidak menjelaskan bahwa matinya seseorang akibat kelalaian masuk dalam ranah restoratif justice. Sehingga inilah yang bisa kita tawarkan, ide-ide inilah yang bisa kita tawarkan untuk pembaharuan hukum ke depan nanti. Dari saya mohon izin itu, Dokter. Konsep RJ ini kan menurut saya ya, implementasi dalam dalam tatanan praktek itu sesungguhnya belum final. Karena masih harus ada konsep yang bagus, yang kokoh untuk bisa melakukan secara universal dan maksimal. Jadi dengan digabung kita, kejaksaan, kepolisian, ya, itu memberikan jalan keluar melalui RJ, menurut saya masih sangat panjang sesungguhnya. Ini adalah terlalu cepat untuk menerapkan ini berdasarkan payung hukum yang menurut saya hanya mengikat kepada pihak-pihak penegak hukum itu, kejaksaan sendiri, kepolisian sendiri, itu berbeda-beda, hanya mengikat untuk aturan itu hanya mengikat buat dirinya sendiri. Ya? Tidak pidana ringan saja. Iya, dia batasi hanya untuk ini, tapi saya tidak tahu dalam praktek apakah di dalam tindak pidana korupsi itu juga sudah dilakukan, karena wacana Jaksa Agung ketika itu bahwa bagaimana dengan kerugian negara yang 50 juta diselesaikan dengan RC karena cost benefit ya yang dikeluarkan dalam satu perkara itu sekitar 250 juta untuk menyidik, memproses suatu perkara, kemudian yang kerugian negaranya itu hanya 50 juta, di bawah 50 juta. Nah ini terus akan berkembang, masih banyak persoalan. Kemudian persoalannya apa? Juga menjadi satu faktor kriminogen nantinya. Kenapa? Transaksional. Karena belum punya pola kan, belum punya pola yang jelas bagaimana cara penerapannya. Kemudian juga dari sisi pelaksanaannya, lembaga penegakan hukum mana yang bisa melakukan restoratif justice? Ini bisa gontok-gontokan penyidik, penuntut umum dan hakim. Penuntut umum mengatakan dominis litis bahwa dia yang paling berhak untuk menuntut, tapi selesai sudah di tingkat penyidikan. Ini menjadi persoalan. Jadi menurut saya masih perlu dilihat. Tetapi ide, konsep itu bagus. Cuman ada tadi bahwa untuk secara legitimasi bahwa living law itu sudah menjadi sah berlaku di dalam KUHP yang sudah diundangkan pada bulan Januari lalu. Berarti tidak lagi dikatakan sebagai ius constituendum, tetapi dia sudah menjadi ius constitutum. The living law itu di pasal 2 sudah diakui, ya, walaupun berlakunya nanti di Januari 2026, ya. Jadi kemudian yang terakhir, apa yang Anda harapkan dari hasil penelitian ini untuk masyarakat dan untuk akademisi dan mahasiswa, dan juga apa yang Anda harapkan dari hasil penelitian ini? Mungkin harapan saya sama dengan harapan orang lain yang juga berdiri di sini. Intinya bahwa apa yang kami hasilkan, apa yang kami lahirkan, apa yang kami tulis
tentunya harapan kami dapat bermanfaat khususnya untuk akademisi di lingkungan Fakultas Tadulako. Dan insya Allah kalau memang bisa juga dijadikan sebuah referensi untuk melakukan pembaharuan hukum ke depan, untuk memperbaiki bagaimana hukum, pola-pola hukum yang seharusnya yang diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Surmadana SHMH. Saya kira beliau adalah juga promotor, jadi harusnya lebih singkat daripada itu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan dan sekretaris sidang, tim penguji, serta para hadirin supporter yang berbahagia pada siang hari ini. Saudara Profendus, meskipun ada ada rambu-rambu yang disampaikan oleh pimpinan sidang, bahwa hendaknya sesingkat mungkin, tentu tanpa mengurangi substansi dari jalannya sidang atau pertanyaan yang saya akan ajukan kepada saudara Profendus. Pertemuan hari ini seperti yang disampaikan adalah pertemuan yang kesekian kali dalam menilai dan menguji pertanggungjawaban kemampuan ilmiah saudara terhadap apa yang saudara lakukan, dan sudah melewati beberapa tahap. Di setiap tahapan tersebut kami dari tim promotor itu sudah mengajukan banyak pertanyaan, dan rasa-rasanya sampai detik ini masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saudara Profendus, bukan karena ingin menguji saudara Profendus, tetapi saya sebagai pribadi keinginan untuk menyampaikan pertanyaan atas beberapa pertanyaan itu semata-mata karena saya menganggap bahwa terhadap bidang kajian saudara ini, saudara jauh lebih memahami dan menguasai dibanding dengan saya, dan ilmu itu sangat bermanfaat. Itulah yang sebenarnya mendorong sehingga sebenarnya masih banyak pertanyaan yang tersisa yang ingin saya ajukan kepada saudara. Namun mengingat waktu yang membatasi kita, maka insya Allah saya hanya mengajukan satu pertanyaan. Saudara Profendus, setiap perbuatan hukum dalam sistem hukum pidana itu punya konsekuensi, ada pertanggungjawaban, termasuk di dalamnya pertanggungjawaban tenaga medis atas kelalaian yang dilakukan terhadap pasien. Dan pertanggungjawaban tersebut bisa macam-macam sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Bisa pertanggungjawaban perdata, pidana, administrasi, dan seterusnya. Nah, untuk pertanggungjawaban pidana maka tentu harus memenuhi unsur, yaitu adanya kesalahan. Apakah itu kesalahan dalam bentuk sengaja maupun dalam bentuk ulfa atau kelalaian. Jadi kelalaian atas suatu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya suatu akibat yang dapat dipidana, katakanlah dalam penanganan pasien, ataupun misalnya seperti yang dicontohkan tadi, menabrak orang karena kelalaian, maka konsekuensinya
ada pertanggungjawaban pidana. Nah, terhadap kedua kelalaian tersebut, kelalaian tenaga medis terhadap pasien dan kelalaian seorang pengendara yang menabrak orang di jalan, lalu dua-dua akibatnya mati, tentu pertanggungjawabannya itu tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena orang yang sementara berkendara karena lalai, lalu dia tabrak karena kelalaiannya dan berakibat meninggalnya si korban, itu tidak ada unsur sengaja. Tadi disampaikan bahwa ada beberapa penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan restoratif justice. Bahkan sebelum didengungkan pendekatan restoratif justice beberapa puluh tahun yang lalu, dan banyak kasus hal tersebut sudah diselesaikan dengan pendekatan rohnya itu dengan pendekatan restoratif justice. Nah, tentu ini berbeda dengan seorang tenaga kesehatan, katakanlah dokter, yang juga lalai dalam bertindak maupun tidak bertindak terhadap pasien yang berujung kepada kematian apabila itu bisa dibuktikan. Nah, perbedaan yang saya maksudkan di sini, di mana letak perbedaannya tentang kealpaan tersebut? Meskipun kedua-duanya berakibat pada kematian, baik orang yang berkendara yang menabrak orang maupun dokter yang menangani pasien, kedua-duanya lalai. Sanksinya apabila itu bisa dibuktikan, meskipun karena kelalaian, itu kedua-duanya dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi harus dibedakan, dan betul saudara kemukakan bahwa pendekatannya harus restoratif justice. Sedangkan orang yang menabrak di jalan saja bisa diselesaikan secara restoratif justice, apalagi seorang tenaga kesehatan. Nah, apa kira-kira yang menjadi pembeda, yang menjadi nilai katakanlah pertimbangan filosofis sehingga seorang tenaga kesehatan, kalaupun itu bisa dibuktikan, maka penyelesaiannya harus melalui pendekatan restoratif justice. Bisa Anda memberikan tanggapan? Silakan. Terima kasih Bapak yang amat terpelajar, Bapak Dr. Raja Saudara Jemaah. Menurut kami perbedaannya ada di persoalan masalah tindakan ataupun penyebab sehingga terjadinya peristiwa hukum tadi, di mana bahwa seorang sopir telah melakukan tanpa kesengajaan menabrak seseorang sehingga menyebabkan kematian orang. Mensrea atau niat jahat atau sikap batinnya itu, karena kita berbicara bahwa sopir ini dalam keadaan sadar, tidak terpengaruh dengan yang lain-lain, tapi namanya musibah terjadilah. Nah, berbeda dengan seorang dokter yang memang atau tenaga medik yang memang melakukan tindakan-tindakan pelayanan yang mana berhadapan langsung, bertemu langsung, melakukan kegiatan langsung, tindakan langsung yang akhirnya menimbulkan sesuatu yang mungkin oleh pasien maupun keluarga pasien tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik. Jadi itu menurut kami. Kalau saya persilakan kepada Ibu Dr. Siti Hairiah Ahsan, MSI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang yang hari ini berbahagia Bapak Muhammad Eptawan yang sebentar lagi menyandang gelar doktor, dan Bapak Ibu yang hadir dalam sidang ujian terbuka ini. Pertanyaan saya satu saja Pak ya, terkait dengan novelty di dalam judul penelitian ini, pertanggungjawaban kelalaian tenaga medis terhadap pasien dalam
perspektif ius constituendum, pasti dalam pembaharuan hukum negara yang dicita-citakan. Nah, dalam hal ini hukum negara yang dicita-citakan itu adalah restoratif justice, yang mana restoratif justice ini menawarkan atau solusi-solusi terbaik yang terkait dengan menyelesaikan berbagai macam kasus yang tujuannya berkeadilan untuk semuanya barangkali ya, baik yang korban maupun yang pelakunya. Nah, bahwasannya ada beberapa pendekatan yang terkait penyelesaian ini, dan salah satu yang mendekati pendekatan ini adalah di novelty-nya adalah victim offender mediation. Ya. Nah, pertanyaan saya, di dalam beberapa pendekatan ini mengapa memilih FOM ini sebagai salah satu bentuk dalam perspektif ius constituendum? Yang kami hormati Ibu Dr. Siti Hairia Asad, MSI. Kenapa victim offender mediasi yang kami jadikan novelty dalam disertasi kami? Sebenarnya Bu, mohon izin Bu Dokter, keempat bentuk ini sudah jalan. Maksudnya sudah pernah dilakukan. Mohon izin, kebetulan kami pun sebagai pelaku yang pernah mempertemukan antara para pihak. Namun setelah kami pelajari, ternyata dari keempat ini yang pantas ini, kebetulan kami berbicara terkait penegakan hukum, sebuah bentuk restoratif, penyelesaian atau mediasi, bahwa pengalaman yang kami dapatkan apabila mediasi itu dilakukan oleh pihak-pihak tanpa ada keterlibatan mediator, dalam hal ini penegak hukum, itu biasa sulit Bu, sulit, apalagi memang kasusnya sedikit rumit. Nah, kayak contoh yang pertama ini, victim offender rekonsiliasi atau VORF ini sudah pernah kami lakukan terkait seorang pelanggar atau pelaku kejahatan. Kami kumpulkan semua keluarga korban, malah kami juga jadi ustadz di situ, seperti apa yang tertera, bahwa melakukan kejahatan memberikan doktrin-doktrin atau masukan-masukan bahwa apa yang dilakukan ada keliru, tetap tidak ada solusi. Karena ada hal-hal atau target-target kepentingan yang para pihak pun menginginkan terkait atas hal tersebut. Kemudian sama dengan konferensi ini, yang FGC ini, bahwa proses penyelesaian ini lebih pada bahwa ada orang yang dipanggil Bu. Kadang si A pelaku tidak mempunyai keluarga di sini, tapi dia mempunyai teman dekat, seperti dijadikan saudara. Tapi terkait permasalahan hukum, kadang yang bersangkutan tidak paham, hanya menginginkan bahwa sudah, tidak usah selesai, kau lanjut saja, kau bertahan bahwa kau benar, padahal sesuatu yang dilakukan oleh pelaku ini adalah sesuatu yang keliru. Bisa kita katakan bahwa salah. Nah, sama dengan sekaligus Ibu, bahwa ada pihak-pihak lain yang biasa mereka undang untuk menemani, misalnya kayak pemuka-pemuka adat, tapi itu sebenarnya perlu untuk sebagai pihak menyaksikan. Hanya yang kadang kita rasa tidak perlu kehadiran mereka, yaitu terlalu turut campur dalam persoalan restoratif atau penyelesaian, sehingga tidak ada titik temu yang harapan penyidik tadi
mohon maaf saya bicara tentang penyidik. Yang harapan penyidik tadi mengharapkan bahwa apa yang telah kami upayakan ini akan menjadi solusi terbaik. Ternyata tidak. Nah, inilah yang salah satu bentuk dari restoratif justice, victim offender mediasi, bahwa kita pertemukan antara kedua belah pihak, pelaku dan korban, tanyakan apa keinginanmu. Kami hanya sebagai pihak mediator mempertemukan antara keduanya. Setelah ada kata sepakat, silakan panggil memang keluarga betul-betul yang terdekat, bahwa ada keinginan dari para pihak baik pelaku dan korban ini. Kami sebagai mediator di dalamnya mendapatkan hasil bahwa kedua belah pihak ingin menyelesaikan permasalahan hukum mereka secara kekeluargaan. Makanya Bu, dari pengalaman yang kami dapat, kami menganggap bahwa bentuk form inilah yang paling layak, yang bisa kami jadikan ide dalam pembaruan hukum ke depan nanti. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Basir S.E, MS Ibu Asian Engineer. Silakan Prof. Telah berdiskusi, tetapi supaya tidak dianggap promotor skopol dengan promovendus, ya saya juga ajukan pernyataan boleh dijawab boleh tidak, karena nilainya sudah masuk, jadi tidak berubah lagi, apa maaf sudah di sana. Sedikit kisah beliau ini, tidak usah saya sebutkan. Calon promotor dulu ditolak, tapi saya tidak usah sebutkan siapa calon promotornya dulu, ditolak. Lalu ada yang komunikasi bahwa beliau tidak mau dibimbing oleh si A. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, bukan bidang ilmunya. Saya bilang, kalau beliau mau dengan saya, karena beliau minta, saya siap. Karena di dalam membimbing itu ada dua hal. Satu konten, satu bagaimana mengeluarkan konten. Nah, saya kawal itu cara mengeluarkan konten. Kontennya itu ada di samping kanan. Beliau adalah pakar hukum, saya adalah teknik mengeluarkan konten, filosofinya, prosesnya, dan prosedur keilmuan. Dan alhamdulillah hari ini beliau tampil di depan dengan senyum yang sumringah. Saya berbahagia. Yang kami ingin sampaikan ini kan pada akhirnya ini kembali kepada hati nurani. Ini panjang sekali proses hukum tadi disampaikan dengan berbagai teori. Ujung-ujungnya adalah hati nurani. Hati nurani siapa? Yang pertama adalah penegak hukum yang akan bertindak sebagai mediator. Kalau tidak berangkat dari hati nurani, maka muncul ada transaksional. Bisa jadi penegak hukumnya bilang, Ibu, saya bisa atur ini, tapi iya toh. Nah, kalau sudah muncul iya toh, berarti bukan dari hati nurani. Nah, ini yang harus dikawal juga, hati nurani itu. Kemudian yang kedua, yang kita lihat ini kan dokter atau tenaga medis itu kan kewenangan profesional yang dilindungi oleh kode etik dan perundang-undangan lainnya. Tidak bisa misalnya serta-merta disebut dia korban ini karena lalai. Harus diajukan dulu ke komisi etik kedokteran. Komisi etik kedokteran yang menentukan bahwa dia ini lalai, baru bisa diajukan ke penegak hukum. Karena kalau langsung tembak langsung penegak hukum, mati si A karena kelalaian dan langsung masuk di undang-undang pidana itu, bisa banyak dokter ini yang masuk di rutan. Dan itu berbahaya karena kalau dia mogok Pak, susah kita semua. Jadi sudah betul ini berangkat dari hati nurani bagaimana mengkomunikasikan antara pasien yang dianggap korban dan tenaga medis yang dianggap melakukan sesuatu tindakan. Nah, pertanyaan saya satu, kira-kira yang kuat menurut calon dokter ini, sedikit lagi, kapasitas seseorang atau kewenangan seseorang, yang mana selalu kalah dalam kehidupan sosio-antropologis yang Bapak lihat selama ini atau profesi? Saya persilahkan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Basir S.E, IPU Asian Engineering selaku promotor kami.
Intinya jawaban dari itu adalah kewenangan. Tidak ada yang melakukan kewenangan. Yang itu yang kami alami. Siap. Yang kami tahu. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Muhammad Basir SCMS, Ibu Asia Indonesia. Jadi saya kira ini sudah ya, cuman saya barangkali cuman menambahkan atau ingin menanyakan kenapa di dalam konsep victim offender mediation tadi itu tidak ada lembaga, misalnya profesi yang dilibatkan. Itu kan ada masyarakat, polisi. Selama ini seperti yang disampaikan tadi Bapak promotor, bahwa kalau misalnya kelalaian tenaga medis itu kan didahului dari komisi etik, ya. Jadi tidak hanya akibat perbuatan hukum itu yang kita lihat bahwa dia lalai, tapi ada standar operasional prosedur apakah dilalui atau tidak. Dan memang kalau saya melihat bahwa di praktek kedokteran kita di Indonesia ini pada umumnya, bahwa kita sebagai pasien itu kurang diinformasikan sebelum dilakukan tindakan. Katakanlah kalau misalnya pasien datang langsung dikatakan, wah ini harus dioperasi, besok jam sekian operasi, tanpa dijelaskan bagaimana prosedur operasi itu dan apa yang dilakukan pada saat operasi dan kira-kira apa efeknya pasca tindakan medis. Ya, jadi itu barangkali sehingga banyak terjadi kelalaian atau kurang informasi kepada pasien yang akan dihandle, sehingga kalau berakibat sesuatu sebenarnya kalau sudah diinformasikan baik kepada yang bersangkutan maupun kepada keluarganya, saya kira ini tidak akan tidak perlu kita melakukan suatu mediasi karena sudah disepakati. Jadi itu saja. Apakah perlu misalnya di dalam VOM itu dilibatkan tenaga organisasi profesi atau tidak? Terima kasih. Pertanyaannya yang saya hormati yang terpelajar Bapak Dr. Jujur Adam Malik MSc IPU SCNN, menurut kami terkait bentuk dari restoratif justice ini memang sudah diatur sedemikian rupa, Pak Dokter, bahwa dalam konsep penyelesaian restoratif justice dengan menggunakan victim offender mediasi, cara yang dilakukan adalah mempertemukan kedua belah pihak, yang mana mediator di sini adalah penegak hukum, yang berarti bahwa sehubungan dengan bahwa mediator adalah penegak hukum, berarti sudah ada laporan di kantor polisi ceritanya, ataupun proses sudah sampai di kejaksaan maupun sudah sampai di pengadilan. Namun mohon izin kalau untuk pengadilan belum toki pamu. Sehingga itu maksudnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jikalau dari pihak mediator, karena walaupun dia seorang polisi, jaksa, hakim mungkin, tapi bukan bidang dia untuk bisa menjelaskan terkait apa yang terjadi, sehingga menurut saya tidak menutup kemungkinan ahli di bidangnya, dalam hal ini mungkin dari ID, dari profesi kedokteran, bisa diundang untuk sebagai mediator juga untuk menyelesaikan persoalan hukum yang melibatkan antara pelaku, dalam hal ini adalah dokter, dengan korban, dalam hal ini adalah pasien. Terima kasih, itu jawaban dari kami. Terima kasih. Dan silakan kalau saya lihat kalau Prompenius Haus bisa break dulu. Bapak-bapak dan ibu tim penguji yang saya hormati, seperti biasanya kami akan melakukan skorsing sidang ini untuk
mengumpulkan nilai-nilai daripada tim penguji. Tapi karena saat ini semua nilai sudah masuk, jadi kami melanjutkan sidang promosi ini. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari saudara Promovendus setelah kita melakukan rekapitulasi nilai-nilai dari semua tim penguji yang alhamdulillah hadir lengkap pada hari ini. Ya baiklah, saya akan bacakan setelah tim penguji memberikan nilai dan direkap IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,94. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan redenasi ilmiah diberi nilai 90,1 atau dengan nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Muhammad Tawan dinyatakan lulus dengan predikat yudisium ujian atau cum laude. Bagaimana saudara Promovendus? Apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan? Setuju? Karena ada berita acara yang harus ditandatangani. Silakan. Kami akan lakukan yudisium di Arab. Kita semua berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Muhammad Tawan menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi ilmu hukum dan pembangunan. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Kepada saudara doktor, sudah bisa dipanggil doktor ini karena sudah di yudisium, Muhammad Tawan untuk menyampaikan ucapan terima kasih atau pesan dan pesan. Silakan. Terima kasih. Tentunya ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan terima kasih saya kepada kedua orang tua saya, orang tua saya, bapak saya, untuk kami
di bulan Februari juga, di tanggal 21, beda seminggu dengan saya melaksanakan ujian promosi hari ini. Di sini masih ada ibu saya, mama saya. Terima kasih banyak. Juga anak-anak saya sebagai motivasi saya. Muhammad Rizki, Muhammad Ilham dengan Anda. 2016 saya ditinggal oleh istri saya melahirkan anak ketiga. Itulah yang menjadikan saya awalnya waktu tesis saya mengangkat tentang permasalahan korupsi. Namun dalam perjalanan saya mendapatkan sebuah, ya katakan hadiah terbesar mungkin, karena dari 1000 manusia belum tentu saya salah satu menjadi pilihan dari Allah. Selanjutnya merubah judul tesis saya yang saya kembangkan ke dalam disertasi ini. Terima kasih buat penyemangat saya, juga para tamu, keluarga saya, om saya yang sempat hadir, teman-teman sahabat saya. Juga mohon izin yang saya hormati, ucapan terima kasih saya kepada promotor saya, Kanda Prof, yang selama ini banyak membantu saya sehingga sampai di titik ini. Juga ke promotor kami, Pak Haji, Pak Dokter, yang banyak membantu saya sampai juga di titik ini. Terima kasih juga kepada tim penguji eksternal, Pak Dr. Raifudin, izin Pak Prof Hairil, Pak Prof Muhammad Ali, Ibu sebagai Ketua Prodi, juga Pak Direktur. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Nurhayati yang sejak beliau saya minta menjadi penguji, menemukanlah cerita novelty ini. Terima kasih, Bu. Sampai di titik ini memang sesuatu yang tidak mudah buat kami. Banyak hal yang kami lalui. Saya juga mohon izin melihat ada Ketua ID Sultan, Kanda Dr. Akbar. Mohon izin, makasih banyak bimbingannya. Saya ada Bapak Kepala BNN Kota Palu, Bapak AKP Dr. Bahar, dan teman-teman yang lain. Mohon izin. Terima kasih atas semuanya yang sudah membantu, teman-teman dari Krimo, baik kan semuanya. Terima kasih, hanya itu saja dari kami. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya kepada penguji-penguji semua. Terima kasih. Demikianlah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ujian terbuka promosi doktor saya nyatakan itu